Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam toleransi. Perkenalkan, nama saya Rina Aryani. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang terdiri dari Justin, Wildan, Winda, Nabila, dan Abel. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jumri Janulo selaku dosen pengampu yang kami hormati dan Miss Putri Anugrah Setia selaku tutor kami yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan proyek UAS kami tentang peran agama dalam menciptakan perdamaian dunia. Di sini saya akan memulai dari latar belakang beserta apa saja rumusan masalah yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Selamat menyimak. Ya, baik. Di pendahuluan ini saya akan menjelaskan tentang perdamaian. Perdamaian adalah suatu konsep dalam menolak kekerasan verbal dan fisik, baik antara individu, kelompok, maupun negara. Dalam setiap keyakinan agama Yahudi, Kristen, dan Islam, sudah paham bahwa dunia ini tidak berdiri sendiri, tetapi muncul setiap saat dari Sang Pencipta dan kekuatan teologisnya yang agung, dan manusia sebagai bagian ciptaannya ini juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan Sang Pencipta, karena kepadanya ia kembali. Kepercayaan ini menghubungkan Kristen, Muslim, dan Yahudi bersama-sama dalam ikatan yang sama, meskipun mereka tidak setuju pada isu-isu lain. Ikatan yang dihadapi ini lebih besar dan lebih daripada perbedaan yang memisahkan mereka. Peran agama sangat penting sebagai pendorong perdamaian yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan stabilitas suatu negara. Gagasan akuntabilitas dalam kontribusi untuk keadilan dan perdamaian untuk semua dari agama kepada Tuhan atau kepada teks-teks suci, khususnya dalam mewakili tradisi dan komunitas iman untuk menunjukkan kepedulian pada sesama yang membutuhkan, seperti keadilan, kesejahteraan, keselamatan, dan keharmonisan. Refleksi terbuka juga mempengaruhi konstruktif tentang peran agama. Dalam situasi ini juga dibutuhkan kesadaran setiap individu atau suatu kelompok yang juga harus mengakui bahwa agama, dan tentu saja bukan hanya agama yang sering digunakan untuk melegitimasi ketidakadilan dan kekerasan. Dalam beberapa dekade terakhir, agama menjadi sangat penting dalam urusan internasional. Terutama sejak didirikan pada tahun 2000, program agama dan perdamaian di United States Institute of Peace yang dipimpin oleh David Smoke telah bekerja sama bersama dengan mitra lokal untuk mempromosikan perdamaian agama di berbagai bagian dunia, termasuk Sudan, Nigeria, Irak, Israel, Palestina, Pakistan, Afghanistan, Filipina, dan Indonesia. Dan selanjutnya ada 3 poin penting yang sudah kita bahas di paper UAS ini. Di poin pertama adalah apa peran perspektif agama-agama di dunia ini dalam menciptakan perdamaian. Di poin kedua, bagaimana aktor dan lembaga keagamaan di dunia ini berkontribusi pada pencegahan dan penyelesaian konflik. Dan yang terakhir di poin ketiga, apa pertimbangan tentang cara terbaik untuk melibatkan sektor keagamaan di dunia dalam pembangunan perdamaian. Baik, sekian dari penjelasan saya. Untuk bagian penjelasan rumusan masalah pada poin ke-1 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Justin Salim. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Justin Salim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada poin pertama, yaitu mengenai apa peran perspektif agama-agama di dunia ini dalam menciptakan perdamaian. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, konsep perdamaian agama dapat dilihat dari sudut pandang konflik atau perpecahan. Ini juga dapat dilihat dari peran yang dimainkan untuk mendorong stabilitas sosial dan percakapan antar kelompok. Oleh karena itu, bab ini akan membahas bagaimana agama-agama Abrahamik menyampaikan nilai-nilai perdamaian melalui ajaran mereka dan bagaimana dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, akan dibahas bagaimana agama-agama ini dapat menjadi kekuatan untuk mengatasi perbedaan, mendorong anggota komunitas mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi produktif. Perdamaian atau Shalom dalam agama Yahudi lebih dari sekedar tidak ada konflik. Itu mencangkup keutuhan, kesejahteraan,
dan harmoni antar manusia dan Tuhan serta antar sesama manusia. Salam adalah ketika seseorang hidup dalam damai dengan alam, dengan manusia, dan dengan dirinya sendiri. Ajaran Yahudi seperti Tikkun Olam yang berarti memperbaiki dunia menekankan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab untuk membuat dunia lebih baik dan damai. Poin kedua, perdamaian dalam agama Kristen berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Agama Kristen menekankan cinta kasih dan pengampunan sebagai kunci untuk menciptakan perdamaian. Yesus menyuruh pengikutnya mengasihi musuh mereka dan berusaha membawa damai dimanapun mereka berada. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bagian ketiga, perdamaian dalam agama Islam. Perdamaian adalah inti iman Islam. Kata Islam berasal dari kata salama yang berarti keselamatan dan damai. Al-Quran selalu menekankan pentingnya mempertahankan perdamaian dan menghindari kekerasan. Dari surat Al-Hujurat ayat 49 bagian 10 menyatakan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu didamaikanlah antara kedua saudaramu dan bertawahlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ini adalah salah satu ayat yang sering digunakan sebagai pedoman. Islam juga menekankan konsep sulh atau rekonsiliasi yang menunjukkan bahwa umat Islam diminta untuk menemukan solusi damai untuk setiap konflik. Perjanjian Hudaybiyah adalah contoh penting dalam sejarah Islam tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW lebih suka menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai. Meskipun umat Muslim memiliki kekuatan untuk berperang, lalu bagaimana solusinya? Di sini ada 3 poin. Di antaranya, yang pertama, dialog antara agama. Dialog dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan antara kelompok yang pernah terlibat konflik di tengah perbedaan yang ada. Para pemimpin agama dari berbagai latar belakang bekerja sama dengan organisasi seperti Religions for Peace untuk mempromosikan perdamaian dan mencegah kekerasan berbasis agama di seluruh dunia. Yang kedua, peran pemimpin agama dalam menciptakan perdamaian. Pemimpin agama sangat berperan dalam membentuk perspektif dan persepsi komunitas mereka tentang masalah perdamaian. Mereka dihormati dan diikuti oleh banyak orang, dan mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk mengajarkan dan mempengaruhi tindakan anggota komunitas agama. Pemimpin agama biasanya memiliki kemampuan untuk mengatasi perbedaan dan mendorong prinsip-prinsip seperti toleransi, persatuan, dan juga perdamaian. Poin ketiga, pendidikan agama dan perdamaian. Pendidikan adalah sarana yang sangat penting untuk membangun budaya yang aman. Jika kurikulum pendidikan agama memasukkan prinsip perdamaian, itu dapat membantu generasi mendatang memahami dan juga menghargai perbedaan. Tujuan dari pendidikan ini adalah membangun hubungan antar kelompok yang telah mengalami tindakan kekerasan sebelumnya. Pendidikan dapat menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa hormat yang diharapkan dapat membantu generasi muda menciptakan masa depan yang lebih baik dan damai. Sekian dari penjelasan saya pada poin pertama. Lalu selanjutnya pada poin kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wildan Akbari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Akbari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada poin kedua, yaitu mengenai bagaimana aktor dan lembaga keagamaan di dunia ini berkontribusi pada pencegahan dan penyelesaian konflik. Aktor dan lembaga keagamaan berperan penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik dengan berbagai cara dengan pendekatan ini. Aktor dan lembaga keagamaan dapat berkontribusi dalam menciptakan suasana yang damai dan harmonis di masyarakat internasional. Lembaga keagamaan juga berfungsi sebagai mediator membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk berkomunikasi dan menemukan
atau solusi damai, lalu dialog terbuka dapat menurunkan ketegangan dan membangun pemahaman dengan mengajarkan nilai-nilai seperti kasih sayang, toleransi, dan perdamaian yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan potensi konflik antar kelompok. Pemimpin agama sering bertindak sebagai mediator dalam dialog antar kelompok yang berselisih, menyediakan ruang untuk komunikasi dan saling pengertian. Berikut beberapa contoh aktor dan lembaga keagamaan dunia dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. KTT Keagamaan G20 pertama yang dihadiri oleh organisasi militan India Rastriya Swayam Sevak Sangh, langkah berani NU untuk wujudkan perdamaian global. NU dan Muhammadiyah berperan dalam menjaga perdamaian dunia. KTT LBOKI di Jakarta yang dihadiri oleh lebih dari 600 anggota delegasi dari 55 negara termasuk 49 negara anggota OKI, 2 negara peninjau, 5 anggota permanen Dewan Keamanan PBB, 2 negara kuartet negosiasi Palestina dan Israel, dan 2 organisasi internasional PBB dan Uni Eropa telah menghasilkan tidak hanya deklarasi Jakarta atau Jakarta Declaration, tapi juga resolusi yang menegaskan komitmen OKI untuk mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Agama seringkali menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat yang terjebak dalam konflik jangka panjang. Lembaga keagamaan telah sangat membantu meredakan ketegangan dan mendorong dialog lintas kelompok di wilayah yang penuh konflik seperti Afrika, Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Berbagai organisasi Islam di Timur Tengah bekerja untuk mendamaikan komunitas yang rusak oleh perang saudara seperti di Suriah dan Yaman. Peran ini sering dilakukan melalui pendekatan yang didasarkan pada ajaran Islam tentang sulh atau rekonsiliasi dan rahmatan lil alamin atau bagi rahmat seluruh alam. Pemimpin agama juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengaruhnya. Saat ini banyak pemimpin agama menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan damai kepada generasi muda, misalnya di tengah konflik sektarian yang berlangsung di Filipina, tokoh agama melakukan kampanye digital yang berhasil mencegah penyebaran ujaran kebencian. Oleh karena itu, para pemimpin agama tidak hanya berfungsi sebagai mediator konflik, tetapi mereka juga memiliki kekuatan untuk mengubah cara masyarakat berpikir dan berperilaku untuk mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis. Peran ini semakin penting di era globalisasi di mana perbedaan agama dan budaya sering menjadi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Sekian dari penjelasan dari saya pada poin kedua. Selanjutnya untuk poin ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya Winda Kurniawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam toleransi. Perkenalkan, nama saya Winda Kurniawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada poin ketiga, yaitu mengenai pertimbangan tentang cara terbaik untuk melibatkan sektor keagamaan di dunia dalam pembangunan perdamaian. Pembangunan perdamaian adalah upaya yang kompleks dan multidimensional melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Namun sektor keagamaan seringkali menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan dalam proses ini. Agama memiliki pengaruh yang mendalam terhadap nilai-nilai, perilaku, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, melibatkan sektor keagamaan dalam pembangunan perdamaian dapat memberikan kontribusi signifikan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Dalam hal ini akan diuraikan berbagai pertimbangan untuk melibatkan sektor keagamaan dalam pembangunan perdamaian, mencakup aspek sosial, kultural, dan struktural. Namun penting untuk diingat bahwa melibatkan sektor keagamaan dalam pembangunan perdamaian juga memerlukan pendekatan yang hati-hati dan sensitif. Tidak semua aktor dalam sektor keagamaan memiliki pandangan yang sama atau berkomitmen terhadap perdamaian. Ada resiko beberapa pemimpin agama mungkin menggunakan pengaruh mereka untuk memperburuk konflik atau memperkuat segregasi antar kelompok. Oleh karena itu, penting juga mengidentifikasi dan bekerja sama dengan pemimpin agama yang memiliki komitmen yang jelas terhadap perdamaian dan rekonsiliasi. Selanjutnya perlu juga ada pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang melibatkan sektor keagamaan. Penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ini akan membantu menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam konteks global, kerjasama antar sektor keagamaan dan organisasi internasional juga menjadi penting. Banyak lembaga internasional telah menyadari peran
peran sektor keagamaan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk tujuan perdamaian dan keadilan. Dengan kerjasama yang erat antara sektor keagamaan, pemerintah, dan masyarakat sipil, kita dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya pada poin ketiga ini. Selanjutnya untuk kesimpulan dan penutupan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Abel Ananda Putra dan Nabila Alsipa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abel Ananda Putra. Terima kasih rekan-rekan sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan pokok rumusan masalah. Di sini saya akan memberikan 2 penjelasan pada kesimpulan yang sudah kami telaah dalam proyek UAS kami. Lalu untuk kesimpulan pertama, penutup. Kesimpulan pertama yang dapat ditarik adalah bahwa agama memiliki potensi besar untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan toleransi. Dalam masyarakat, pemimpin agama diakui dan dihormati sebagai figur otoritatif yang mampu mempengaruhi pandangan dan tindakan komunitas. Oleh karena itu, melibatkan sektor keagamaan dalam upaya pembangunan perdamaian sangat penting. Dengan pendekatan yang tepat, pemimpin agama dapat membantu menanamkan pesan-pesan perdamaian dan mengajak masyarakat untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan sesama. Lebih lanjut, peran aktor dan lembaga keagamaan dalam penyelesaian konflik sangat beragam, mencakupi mediasi, pendidikan, dan advokasi. Sebagai mediator, pemimpin agama dapat menciptakan ruang bagi dialog antar pihak yang bertikai. Melalui dialog, diharapkan terjadi saling pengertian yang dapat meredakan ketegangan dan membuka jalan bagi penyelesaian damai. Selain itu, lembaga keagamaan dapat berperan dalam memberikan pendidikan perdamaian yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan. Pendidikan ini tidak hanya penting untuk generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang yang akan mewarisi nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, lembaga keagamaan juga dapat terlibat dalam kegiatan manusia yang mendukung pemulihan masyarakat pasca konflik. Bantuan yang diberikan oleh lembaga keagamaan seringkali tidak hanya bersifat materi, tetapi juga moral dan spiritual. Dengan memberikan dukungan kepada mereka yang terkena dampak konflik, lembaga keagamaan dapat membantu membangun kembali kepercayaan untuk individu dan kelompok. Ini adalah langkah krusial dalam proses rekonsiliasi di mana individu-individu terdampak dapat merasa didengar dan dihargai. Sekian untuk menjelaskan kesimpulan pertama dari saya. Lalu untuk kesimpulan dan penutup akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabila Alsipa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebajikan dan salam toleransi. Perkenalkan, nama saya Nabila Alsipa. Saya akan melanjutkan kesimpulan kedua, peran agama dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam konteks ini, kesimpulannya, sektor keagamaannya juga memiliki peran yang krusial dalam pembangunan perdamaian, dengan memanfaatkan potensi yang ada, termasuk kapasitas untuk mempengaruhi nilai-nilai sosial, membangun jaringan, memberikan layanan kemanusiaan, serta advokasi untuk keadilan. Sektor ini dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam menciptakan perdamaian. Kerjasama antara sektor keagamaan dan pemerintahan juga merupakan aspek penting dalam pembangunan perdamaian. Pemerintah dapat memanfaatkan kehadiran sektor keagamaan untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Seperti menjalin kemitraan dengan lembaga keagamaan, pemerintah dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan memperkuat upaya untuk mengatasi akar penyebab konflik. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perdamaian dan stabilitas di masyarakat. Selain itu, teknologi juga dapat memainkan peran yang penting dalam melibatkan sektor keagamaan dalam pembangunan perdamaian. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, lembaga keagamaan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menyebarkan pesan-pesan perdamaian secara lebih efektif. Media sosial, platform online, dan aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang inisiatif perdamaian, mengorganisir kegiatan dialog antar agama, serta membangun komunitas yang mendukung nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Teknologi juga memungkinkan kolaborasi antara berbagai lembaga keagamaan di berbagai belahan dunia, memperkuat jaringan solidaritas dalam upaya perdamaian. Demikianlah beberapa penjelasan yang telah rekan-rekan kami sampaikan dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jurijan Alau selaku dosen pengampu yang kami hormati, dan Miss Putri Anugrah Setio selaku tutor kami, yang sudah memberikan perhatian dan kesempatan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari presentasi kelompok kami.